Engkau Bapa yang setia, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Ketika kami sudah sampai di penghujung tahun ini Tuhan, begitu banyak persoalan, masalah, tantangan yang kami hadapi. Tapi kami bersyukur, kami berterima kasih. Engkau Bapa yang baik, yang memberikan kami daya tahan untuk menghadapi setiap goncangan. Bukan oleh kuat, bukan oleh gagah kami, tapi oleh Roh-Mu yang ada di dalam kami Tuhan. Kami akan berjalan terus bersama dengan Engkau. Kami tidak takut, kami tidak gentar, kami tidak khawatir. Karena Bapa kami lebih dari apapun semua yang ada di atas muka bumi. Berfirmanlah siang hari ini Tuhan. Sebab kami percaya firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Sementara dunia ada dalam kegelapan. Itu sebabnya kami berdoa Tuhan, kami anak-anak Tuhan bangkit dan menjadi terang. Sehingga kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, kami adalah terang Kristus. Berfirman Tuhan, berikan kata-kata yang mudah dimengerti, supaya kami semua yang mendengar, kami mengerti, dan tidak hanya sekedar mengerti, tapi kami melakukan firman itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Setelah kami melakukannya, kami mengalaminya, kami membagikan firman itu kepada orang lain. Dan di dalam itu semua, hanya nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Kami siap terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, Salam saudara, haleluya. Terima kasih Vivi dan tim. Haleluya. Ada sebuah lagu, judulnya Anak Medan. Jadi kata-katanya begini, pohon pinang tumbuh sendiri, tumbuh dan menantang awan. Biar kambing di kampung sendiri, tapi banteng di perantauan. Itu anak Medan. Tapi pagi ini saya mau kasih tahu sama saudara, entah saudara mau dari Medan, mau dari Makassar, mau dari Semarang, entah saudara di perantauan, dimanapun saudara, kita bukan kambing, kita bukan banteng, kita adalah singa dari Yehuda. Wih, enggak amennya kok sedikit. Kok enggak percaya diri sih? Kita ini singa dari Yehuda. Kan serupa Kristus. Udah bertahun-tahun kita belajar. Jadi apapun yang terjadi hari-hari ini, tenang aja. Apapun goncangan, jangan saudara berharap, saudara berdoa tidak ada goncangan, nggak mungkin. Sebab Alkitab mencatat, satu kali lagi kata firman Tuhan, aku menggoncangkan bukan hanya bumi, langit juga. Supaya apa? Supaya tinggal yang tidak tergoncangkan anak-anak Tuhan ini. Jadi jangan saudara berharap nggak ada goncangan, akan ada goncangan ekonomi ke depan mungkin lebih berat. Tapi jangan takut. Tadi kita nyanyi, Bapa kita itu tidak pernah meninggalkan kita, ngapain takut? Amin. Biar seru gitu loh. Jangan jadi penakut. Masa anak Allah penakut? Dan saya bersyukur loh, melalui pandemi ini, mulai dari Maret sampai hari ini, justru ini kesempatan bagi kita untuk menyatakan kasih Bapa itu. Orang ketakutan, orang ngeri, kita enggak. Orang mengalami depresi, kita malah sukacita. Baru kita punya kesaksian. Maka hati-hati dengan perkataan kita, saudara.
Kata-kata kita itu harus positif. Contoh gini, saya ditanya orang, Pak Ginting gimana Pak Mebel? Kalau dulu awal-awal saya bilang, wah Mebel lagi tiarap. Saya bilang gitu, tapi menyadari, wah itu salah, nggak boleh. Nanti tiarap beneran. Maka ketika orang tanya, saya udah nggak bilang tiarap. Pak Ginting gimana Mebel? Puji Tuhan, lebih dari cukup. Loh, lebih dari cukup. Cukup itu apa sih? 1 Timotius 6 ayat 8 bilang, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Cukup nggak semua pada makan ada pakaian semua nih? Malah lebih dari cukup. Karena kemarin kita jalan-jalan ke Kintamani kan? Lebih dari cukup. Itu pemeliharaan tangan Tuhan. Nah hari ini kita belajar. Dia memang Bapa yang baik. Dia memang Bapa yang mengasihi kita. Seperti lagu tadi. Tapi dia bukan Bapa yang memanjakan kita anak-anaknya. Enggak ada amin. Jadi jangan jadi anak manja. Terutama suami-suami ini, pria sejati ini, jangan manja. Jangan cemen. Rockman. Sebab kita ini kepala keluarga, kalau kita cemen mau gimana keluarga coba? Kita harus kuat. Kita harus tangguh bersama dengan Tuhan. Nah kita lihat ayatnya. Di dalam Ibrani 12 ayat 5 sampai 11. Begini firman Tuhan. Dan janganlah melupakan nasihat Allah ini, yang diberikan kepadamu sebagai anak-anaknya. Kita anak-anaknya. Ini buat kita nih. Anakku, kata Tuhan, perhatikanlah baik-baik ajaran Tuhan. Dan janganlah berkecil hati kalau ia memarahimu. Ini saya ambil dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Ayat 6. Sebab Tuhan menghajar setiap orang yang dikasihinya, dan ia mencambuk setiap orang yang diakuinya sebagai anaknya. Hendaklah kalian menerima cambukan dari Allah sebagai suatu hajaran dari seorang bapa. Sebab apakah pernah seorang anak tidak dihukum oleh bapaknya? Kalau kalian tidak turut dihukum seperti semua anaknya yang lain, ini berarti kalian bukan anak sah, melainkan anak yang tidak sah. Ini firman Tuhan buat kita semua. Jadi apapun yang terjadi hari-hari ini, itu adalah didikan. Kalau Pak Arifin bilang, apa Pak Arifin bilang? Sering diucapkan, tadi juga disebut, Corona Academy. Memang kita dididik, ini semua tujuannya untuk mendidik kita, bukan untuk mencelakakan kita, enggak. Memang kita harus dididik, dihajar. Jangan saudara pikir kita dihajar secara fisik, enggak. Melalui persoalan masalah, mungkin sakit, mungkin usahamu tidak jalan. Itu cambukan-cambukan itu semua. Supaya apa? Supaya kita bangkit. Supaya kita bisa maju. Jadi Tuhan, Bapa kita itu tidak akan pernah mau memanjakan kita anak-anaknya. Sama dengan kita keluarga juga, jangan pernah manjakan anakmu. Nanti jadi beban waktu dia dewasa. Didik mulai dari kecil, mulai dari gereja anak, dididik di situ anak-anak. Makanya firman Tuhan bilang, didiklah orang muda pada jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Jadi kita perlu didikan. Jadi apa yang kita alami sepanjang tahun ini adalah didikan dari Bapa. Bukan karena dia tidak sayang sama kita, dia mengasihi kita.
Dia membentuk kita supaya kita makin hari makin serupa dengan Dia. Saya jadi ingat waktu Pak Wayan kesaksian di sini sampai berurai air mata. Saudara masih ingat nggak? Ketika dia menyekolahkan Sarah ke Australia. Apa Pak Wayan, Bu Ingrid nggak sayang Sarah? Ya sayang banget. Tapi itulah didikan. Ditaruh dia di Australia bersama kakaknya Yobel. Tadi awalnya saya pikir, wih kok tega benar ya Pak Wayannya. Awalnya saya pikir begitu. Karena Sarah itu dulu waktu dia SD, dia punya kelompok belajar di rumah saya bersama istri saya. Jadi mereka selesai belajar, sore biasanya saya ajak mereka jalan ke Villa Hening. Lari-lari, ada yang manjat pohon, manjat tebing. Sampai sekarang ada yang juara kemarin di Badung, juara panjat tebing. Nah pulang kita jalan-jalan, kadang-kadang kita main bola seperti itu. Itu aja rasanya kok, wah masih remaja. Tapi itulah didikan. Bapa kita di sorga pun akan mendidik kita. Sekali lagi saya mau sampaikan buat kita semua. Jangan saudara pikir masalah-masalah yang ada di atas muka bumi ini akan berhenti seperti ini. Enggak, akan semakin berat. Maka kita harus semakin kuat. Kuncinya cuma satu, hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya Amsal bilang begini, siapa meremehkan firman Tuhan, tanggung sendiri akibatnya. Jangan pernah meremehkan firman Tuhan. Sesederhana apapun firman Tuhan itu, lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah sekarang mari kita lihat Bapa yang baik ini bagaimana dia waktu mengutus murid-muridnya. Lukas 9 ayat 1 sampai 6. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit, dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Coba. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Diutus sama Bapa, tidak boleh bawa apa-apa. Waktu Pak Wayan suruh Sarah ke Australia, pasti diperlengkapi semua. Tapi Bapak kita ini luar biasa, tidak boleh bawa apa-apa. Begitu juga ketika dia mengutus 70 murid. Kita lihat ayat selanjutnya. Lukas 10 ayat 3 sampai 4. Tuhan bilang begini, pergilah. Sesungguhnya aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Wih, serem lagi. Tantangan berat pasti. Tapi apa yang Bapak bilang? Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Saudara lihat ini Bapak kita loh. Dia suruh pergi, dia utus, dia nggak boleh bawa apa-apa. Tujuannya apa saudara? Supaya kita tahu Bapak kita yang baik itu, dia akan mencukupkan segala kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Supaya kita alami itu. Nah sekarang kita lihat waktu mereka kembali. Lukas 22 ayat 35 sampai 36. Lalu Tuhan tanya begini. Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan sekasut, apakah kamu kekurangan apa-apa? Jawabnya apa saudara? Satu pun tidak. Enggak kekurangan. Lalu dari mana? Siapa yang ngasih makan? Kan gitu pertanyaannya.
Alkitab tidak mencatat, tapi saya percaya Tuhan bisa perintahkan siapa saja untuk memberi makan. Saudara ingat kisah Elia waktu di zaman kekeringan? Tuhan suruh pergi dia di tepi sungai Kerit. Kekeringan ini saudara, susah cari makan. Dan apa yang terjadi? Tuhan perintahkan burung gagak untuk memberi makan Elia. Tiap hari 2 kali, pagi dan sore, roti dan daging dikirim. Burung gagak saja Tuhan bisa perintahkan untuk memberkati Elia. Begitupun kita. Akan ada orang-orang yang Tuhan perintahkan untuk memberkati saudara. Dan saudara nggak tahu. Itu pemeliharaan Bapa. Tapi dia tidak mau memanjakan kita, mendidik, saya bilang. Contoh sederhana ini, contoh sederhana. Beberapa waktu yang lalu, Pak Thomas, dia panen ubi kayu. Oh, kalau orang Medan bilang ubi kayu. Dia kasih ke rumah. Oh, saya bilang, Pak Thomas, terima kasih. Nah, setelah terima, saya nggak tahu mau bikin apa ini ubi kayu nih. Kalau direbus toh kan nggak enak. Mau apa ini? Kalau mau bikin kolak, saya sama istri sudah bilang sepakat kita harus mengurangi yang manis-manis. Tapi Tuhan itu memang memperhatikan, memelihara kita. Enggak berapa lama kemudian Ibu Ibet datang bawa sambal ikan roa. Coba. Jadi ubi kami rebus makan sama ikan roa. Wih, maknyus saudara. Itu penyediaan Tuhan. Saya percaya saudara juga mengalami hal-hal yang sama. Yang tidak pernah kita duga, yang tidak pernah kita pikirkan. Ada ibu, dia dapat informasi ada orang jual tanah. Oh, dia catat harganya, ukurannya berapa. Berapa hari kemudian dia ketemu teman, ada orang yang nyari tanah. Coba. Enggak ada yang kebetulan, Tuhan rencanakan. Akhirnya deal, jual tanah. Dapat hepeng, berkat. Itu cara Tuhan memelihara kita. Kita nggak tahu. Burung gagak saya bilang. Kan nggak mungkin burung gagak disuruh ngantar daging. Pemakan daging. Tuhan pelihara Elia itu. Selama 3 tahun itu saudara kekeringan. Nah pada waktu sungai Kerit itu sudah kering. Udah nggak ada minum. Akhirnya Tuhan perintahkan Elia pergi ke Sarfat. Saudara tahu ke siapa dia? Ke janda Sarfat. Kadang-kadang kita pikir secara manusia, masa sih tega Tuhan suruh Nabi Elia minta makan sama janda yang miskin? Tapi itu kenyataannya. Lalu tujuannya apa sebenarnya? Tujuannya adalah supaya janda Sarfat itu diberkati. Maka ketika Elia datang, dia minta roti dikasih. Apa yang terjadi? Tepung dalam tempayan enggak berkurang, minyak dalam buli-buli pun tidak berkurang selama 3 tahun sampai kemarau selesai. Jadi memberi itu tidak menunggu kaya dulu. Janda Sarfat ini miskin saudara, dia nyari kayu bakar untuk bikin roti hanya untuk hari ini kami makan, kami akan mati katanya. Tapi dia mau memberi. Saudara tahu di sini, kalau tangan saudara tergerak untuk memberi, maka tangan Tuhan tergerak untuk memberkati. Saya ulangi, kalau tangan saudara tergerak untuk memberi, maka tangan Tuhan tergerak untuk memberkati. Berkat itu salah satu kuncinya memang harus memberi. Gimana Pak memberi? Saya kan juga
Saya aja penerima diakonia. Biar penerima diakonia tidak ada alasan untuk tidak memberi. Bagi ke tetangga saudara. Karena itu kunci berkat. Itu cara Tuhan memelihara. Itu yang terjadi. Istri saya juga alami. Biasanya kan dia dengan anak-anak di rumah. Ada berapa anak yang ikut belajar di rumah. Selama 2020 ini gak ada sama sekali anak-anak. Jadi dia gak ada penghasilan. Gak berapa lama kemudian ada yang nawarin dia untuk jualan beras. Dia tanya sama saya, gimana? Udah terima aja. Sekalipun beras itu untungnya gak seberapa. Yang penting kamu bisa menjadi berkat bagi orang untuk reseller, untuk jual kembali. Terima aja, jadi saluran berkat. Yang jadi apa saudara? Paling tidak kami tiap bulan gak perlu beli beras. Itu pemeliharaan tangan Tuhan. Kita juga bisa membantu orang lain untuk jualan. Jadi gak usah takut pemeliharaan tangan Tuhan atas hidup kita. Jangan dibilang aku ini putra Allah lalu gengsi, jangan. Gak usah gengsi. Apa yang bisa saudara kerjakan, kerjakan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara harus pegang itu. Kita tidak tahu apa yang terjadi 2021. Tapi Tuhan bilang rancanganku bagi kamu bukan rancangan kecelakaan. Tuhan bilang rancanganku bagi kamu bukan rancangan hidup susah. Rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan masa depan yang penuh dengan harapan. Jadi yang pertama ini jangan kamu khawatir, Tuhan bilang. Jangan khawatir akan hidupmu. Saya juga mengalami saudara. Saya kan selama tahun ini juga penjualan, ya boleh, ya namanya mebel. Siapa yang mau beli mebel saudara? Mendingan beli beras kan? Kalau ada pun penjualan itu hanya untuk bisa bayar gaji karyawan dan bayar listrik. Hasil penjualannya itu bukan untungnya, hasil penjualannya. Tapi seperti saya katakan tadi, burung gagak saja sudah bisa Tuhan perintahkan. Dan beberapa lama kemudian anak saya Andre bilang, "Pak, ini ada pembeli." Apa Andre barangnya? Lalu dia kirimin saya. Saudara tahu, saya mebel 20 tahun, belum pernah ekspor, belum pernah jual ke luar negeri. Anak saya Andre, baru 2 tahun, Tuhan buka jalur sehingga dia bisa jual ke luar negeri. Kapan itu terjadinya? Ketika pandemi ini. Karena Tuhan tahu, Tuhan lebih tahu. Tadinya saya berpikir, kenapa Tuhan gak buka melalui jalur saya? Andre kan belum punya hubungan ke Jepara dengan pengrajin. Akhirnya Andre kan pasti kirim gambar sama saya, Pak ini ukurannya sekian, berapa harganya supaya saya ajukan. Kenapa Tuhan melalui Andre? Kenapa bukan langsung melalui saya? Saya sudah pengalaman 20 tahun. Sebab kalau melalui saya langsung, ekspor bisa gak jadi. Kenapa? Karena saya gak bisa bahasa Inggris. Jadi Bapak tahu, coba. Bapak tahu saya nggak bisa bahasa Inggris. Jadi dia bilang, wah aku kasih sama anakku ini nggak jalan ini. Aku kasih aja sama anaknya. Akhirnya kolaborasi anak dan bapak. Ini loh pemeliharaan tangan Tuhan. Banyak contoh yang lain deh, saudara pasti punya pengalaman. Jadi semuanya kita semua nih, anak-anak Tuhan, Rock Nusa Pujian ini, jadi terang. Yesaya 60 bilang begini, kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Kekelaman menutupi bumi. Tapi anak Tuhan bangkit dan menjadi terang. Sebab terang Kristus itu ada padamu. Dan kemuliaan Tuhan itu nyata padamu. Dan ini harus kita buktikan saudara, makanya harus bangkit. Jangan manja.
Nah, yang kedua, yang pertama tadi jangan khawatir. Yang kedua, tunggu waktunya Tuhan. Ya, kalau Tuhan bilang belum, jangan maksa. Sabar. Yohanes 11 ayat 1-6. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Itu kabarnya. Dia yang engkau kasihi sakit. Jadi kalau saudara sakit biasa saja. Jangan saudara bilang ada orang sakit, wih, hukuman dari Tuhan. Belum tentu. Ini orang yang dikasihi Tuhan loh bisa sakit. Ayat ke-4. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Enggak jelas. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yang kelima, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Yesus mengasihi. Lihat, Bapa mengasihi. Kita lihat ayat berikutnya. Namun, nah ini dia nih. Setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Sengaja nggak datang. Saya ambil contoh begini nih. Ini misalnya ya Pak Han ya. Saudara telepon Pak Handoko. Salam Pak Han. Oh ya salam. Ini minta tolong Pak Han. Anak saya sakit di Siloam. Tolong kesini doakan ya Pak Han. Terus Pak Han jawab. Oh ya 2 hari lagi ya. Kira-kira saudara seneng apa senep? Ini nyata loh. Bapak yang baik seperti ini. Tujuannya apa? Mendidik. Mendidik. Nggak ada jalan lain. Seperti itu. Supaya imanmu bangkit. Kadang-kadang saudara berdoa, Tuhan belum jawab. Tunggu kata Tuhan. Jangan putus harap. Akhirnya Yesus datang. Kalau saudara baca cerita lanjutnya, saudara tahu semua. Yesus datang ke sana. Ternyata Lazarus sudah dikubur. Ketemu sama Marta. Marta bilang, orang yang kau kasihimu sudah meninggal. Tapi Tuhan bilang gak apa-apa. Tuhan bilang begini sama Marta. Geser batu itu. Itu perintahnya. Geser batu itu. Dan saudara tahu apa jawaban Marta? Sudah bau Tuhan. Gak nyambung kan? Suruh geser. Dijawabnya udah bau. Untung Tuhan kita bukan orang Batak loh. Kalau orang Batak dia bilang, aku yang geser, kamu yang bangkitkan. Wah repot kita. Nah sering kan gitu, kita gak taat sama suara Tuhan kan. Tuhan suruh A, kita kerjakan B. Berbantah-bantah. Jangan berbantah-bantah sama Tuhan. Nurut aja dah. Kalau dia bilang geser, geser aja. Akhirnya Tuhan panggil Lazarus. Lazarus keluar. Tuhan bangkitkan dari orang mati. Mungkin hari ini usahamu sudah mau mati. Tapi jangan takut, jangan cengeng.
Bapa bisa membangkitkan bahkan melipat gandakannya. Kita ini lagi diuji, saudara harus tahu ini. Kita lagi ujian ini untuk naik kelas, bukan apa-apa. Ujian ini tujuannya satu, supaya kita naik level. Bukan untuk mencelakakan, enggak, naik tingkat. Saudara mau naik kelas enggak? Kalau mau naik kelas pasti ada ujiannya, enggak mungkin enggak. Ini perlu buat kita semua ini, anak-anak Tuhan Rock Nusa Pujian. Yang pertama tadi, jangan pernah khawatir akan hidupmu. Yang kedua, sabar, tunggu pertolongan Tuhan. Kalau Tuhan bilang sabar, berarti Tuhan mau memberi lebih daripada apa yang kamu doakan. Itu kalau sabar. Coba kalau waktu itu Yesus segera datang, maka yang terjadi adalah sakit disembuhkan. Tapi karena ditunda, bangkit. Yang terjadi, mati dibangkitkan. Lebih tinggi kan? Jadi sabar. Mungkin doamu belum dijawab. Tunggu waktunya Tuhan. Tuhan pasti melakukan yang terbaik. Dan yang berikut, yang ketiga, taati perintah Tuhan. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah orang sakit. Ada orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun penyakitnya. Nah, di situ ada seorang yang 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Saudara, kisah ini kita semua sudah tahu. Yang kita perlu belajar di sini sebagai Bapa yang baik, Tuhan tahu kan, dia ada di situ kan, mau kesembuhan. Kan bisa saja Tuhan langsung datang, langsung angkat, "Ayo bangun." Enggak. Tuhan masih nanya, "Maukah engkau sembuh? Ayo." Ya pasti maulah. Kalau enggak, ngapain saya di kolam Bethesda? Kan begitu mestinya jawabannya dia. Tapi yang keluar apa? Melonya keluar. "Tuhan, ketika aku mau masuk ke kolam itu, aku selalu didahului orang lain." Tuhan cuma tanya, "Mau sembuh?" Orang lain selalu mendahului aku. Orang lain lebih hebat dari aku. Ini sering kita sampaikan toh. Orang lain lebih bagus dari saya ini nggak bisa apa-apa. Melonya keluar. Tapi yang kedua, Tuhan nggak mau tahu. Tuhan bilang, "Bangunlah, angkatlah tilammu." Di situ melonya sudah hilang. Dia tidak bilang begini, "Tuhan, aku kan lumpuh, kan nggak bisa bangun." Dia enggak. Ketika Tuhan bilang, "Bangunlah, angkatlah tilammu," dia enggak tahu caranya bagaimana menggerakkan tubuhnya. Kuasa Tuhan menolong dia, lalu dia bangkit.
sembuh dari sakitnya. Sudah 38 tahun. Itu pertolongan Tuhan yang luar biasa. Makanya yang penting bagi kita sekarang, ayo taati perintah Tuhan. Saudara jangan keluar dari firman. Apapun persoalan dan masalahmu, jawabannya semua ada di firman Tuhan. Jangan keluar dari ini. Firman Tuhan menjadi jawaban bagi kita semua. Semua ada jawabannya. Apapun kebutuhanmu, persoalanmu, masalahmu, semua ada di situ. Sudah 38 tahun sakit, saudara bayangkan, separuh umurnya mungkin itu. Tapi kita belajar di sini, Tuhan nggak buru-buru ngangkat dia. Maunya kita kan begitu toh. Kan Tuhan tahu aku nggak sanggup. Kan Tuhan tahu keadaanku seperti ini. Tuhan tolonglah. Tuhan bilang bertindak kamu. Lakukan bagian kita, maka Tuhan akan melakukan bagiannya dia. Nah, bagian kita apa? Yang kita tahu, yang kita paham, yang sanggup kita lakukan, itu bagian kita. Setelah kita melakukannya, yang kita tidak sanggup, yang kita tidak paham, perkara yang mustahil, Bapa yang melakukannya. Makanya ada kolaborasi di situ. Gak bisa kita semua serahkan sama Bapa. Nah sekarang pertanyaannya begini. Ketika orang lumpuh ini sembuh, dia senang gak? Saya mau tanya sama saudara, orang lumpuh ini senang gak? Senang. Tuhan senang gak? Hah? Tuhan senang gak orang lumpuh ini sembuh? Ada yang bilang senang, ada yang diam. Belum tentu. Tuhan senang kalau orang lumpuh ini bertobat. Jangan cuma sembuh tok. Kita sering seperti itu kan. Kita senang diberkati, usaha kita diberkati, senang. Tapi engkau menyenangkan Tuhan gak? Saya paling gak suka kalau anak saya itu datang sama saya hanya untuk minta-minta. Pak, minta uang sekolah. Pak, minta uang jajan. Pak, beli sepatu. Kerjanya cuma minta-minta. Saya sebagai bapak gak seneng. Apalagi Bapak di surga. Jangan kita ini cuma minta-minta. Mari senangkan hati Tuhan. Mulai dari yang sepele aja deh, dari yang sederhana. Kalau kita datang ibadah terlambat, kira-kira Bapak senang gak? Yang sederhana aja deh, aku kasih tahu. Kita datang ibadah ke tempat ini terlambat. Kira-kira Bapak senang gak? Saudara jawab sendiri deh. Banyak hal dalam kehidupan ini. Kita yang senang tapi Bapak gak senang. Mari hari ini sebagai putra-putra Allah, mari senangkan Bapamu. Jangan kita tok yang senang, tapi dia gak senang. Saudara ingat 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan? 10-10-nya sembuh. Yang kembali sama Tuhan berapa orang? Cuma 1. Semuanya sembuh. Jadi mari sebelum kita tutup tahun ini, mari kita berusaha untuk menyenangkan hati Bapa. Saya nggak seneng ketika anak saya datang sama saya minta-minta. Saya percaya, saya pun kalau cuma minta-minta sama Bapa, dia nggak senang sama saya.
Jadi saudara jangan hanya karena butuh lalu doa, lagi sakit doa, punya masalah baru doa, tapi terima berkat banyak udah gak ingat doa, malah jalan-jalan. Apakah itu Bapak senang? Saudara jangan saudara jadikan doa itu seperti obat. Kita minum obat lagi sakit kan, badan gak enak minum obat. Jangan saudara jadikan doa seperti itu. Kalau lagi ada masalah doa, lagi sakit doa. Lama-lama nanti Tuhan bilang, wah supaya anak ini berdoa terus tak kasih sakit aja dah. Atur jadwal doa saudara. Hubungan kita dengan Tuhan. Doa, baca firman, puasa, 3 hal itu harus saudara lakukan sebagai putra-putra Allah. Kalau enggak saudara akan kocar-kacir menghadapi hidup ini. Percaya sama saya. Kalau saudara jarang berdoa, jarang baca firman Tuhan, jarang puasa, saudara tidak punya daya tahan menghadapi setiap goncangan yang ada. Jangan saudara minta goncangan berhenti, nggak mungkin. Goncangan akan ada terus. Supaya tinggal yang tidak tergoncangkan, kata Tuhan. Imanmu tidak goncang. Nah, yang terakhir, yang keempat. Nah, ini penting nih buat putra-putra ini. Jangan sombong. Ya, sebagai putra-putra Allah kita semua ini berpotensi untuk sombong. Berpotensi saya katakan. Kenapa? Begitu nanti kuasa Tuhan itu dinyatakan atas hidupmu, Tuhan akan membawa engkau naik tinggi. Naik tinggi ini kalau tidak ditopang oleh karakter yang kuat akan tergelincir jatuh. Begitu banyak anak-anak Tuhan jatuh bukan ketika mengalami masalah sulit, jatuhnya ketika ada di atas, tergelincirnya di situ. Maka firman Tuhan bilang begini, Ulangan 8 ayat 17 sampai 18. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, dalam hati saja nggak boleh. Kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Kekayaan di sini bukan hanya soal materi, saudara. Kesehatanmu itu kekayaan, kepintaranmu itu kekayaan. Apa yang Tuhan beri itu adalah kekayaan buat kita. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jangan pernah katakan dalam hati, sekalipun saudara punya prestasi hebat, itu bukan karena kekuatanmu, karena pertolongan Tuhan dalam hidupmu. Rasul Paulus bilang begini, kesanggupanku adalah pekerjaan Tuhan di dalam hidupku. Sampai-sampai Rasul Paulus bilang begini, supaya aku tidak meninggikan diri, kata Rasul Paulus, Tuhan izinkan ada duri di dalam dagingku untuk menggocoh aku. 3 kali aku berdoa sama Tuhan. Apakah Tuhan jawab? Tuhan bilang, Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Justru di dalam kelemahanmu, kuasaku makin sempurna. Karena Paulus ini berpotensi sekali untuk sombong, saudara. Kenapa? Sapu tangannya saja ditempel sama orang sakit sembuh. Coba, ada orang sakit ditempelin sapu tangan sembuh. Kalau kita dikasih karunia itu, wah luar biasa. Maka supaya dia tidak sombong, Tuhan bilang izinkan duri dalam daging yang mengocoh dia.
Jadi kalau ada kelemahan-kelemahan ada dalam hidup kita, itu maksudnya Tuhan supaya kamu ingat loh, ini aku yang bikin kamu naik. Bukan kekuatanmu, bukan kehebatanmu. Nah yang berikutnya, ini tidak kalah pentingnya. Mazmur 62:11b. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Artinya Tuhan mau menambahkan harta-harta surgawi yang saudara kelola. Tujuannya untuk apa? Supaya memperluas kerajaan Allah di atas muka bumi ini. Kelola dengan baik. Jangan hatimu melekat kepadanya. Begitu usaha mulai diberkati, buka cabang di mana-mana, akhirnya sudah nggak ada waktu untuk KM. Udah nggak ada waktu untuk ibadah. Sudah melekat di situ. Tuhan ingatkan, jangan hatimu melekat kepadanya. Tuhan mau supaya hati kita tetap melekat hanya kepada Dia. Melekatlah sama Tuhan. Seperti cabang indah melekat pada pohon, maka engkau akan berbuah. Kalau nggak melekat nggak bisa. Banyak, saya ingatkan lagi ya, banyak anak-anak Tuhan tergelincir di sini, Bapak Ibu. Bukan ketika waktu susah, wih luar biasa, doa puasa. Begitu mulai ada keberhasilan, mulai lupa Tuhan, jatuh di situ. Akhirnya istri nggak cukup satu. Saudara, kalau orang sudah jatuh di situ, saudara sulit untuk bangkit. Jadi jangan coba-coba. Mari kita memasuki 2021 bersama-sama dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang hilang di 2020, percayalah Tuhan akan membalikkan keadaan, akan melakukan percepatan dan pelipat gandaan di dalam hidupmu. Supaya apa? Tujuannya apa? Supaya kita boleh menjadi tangan Tuhan, kepanjangan tangan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Tuhan mau kita ini semua menjadi kepanjangan tangannya untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum kenal Tuhan. Jangan saudara nggak peduli. Yang ada di hati Bapak itu jiwa-jiwa. Nanti kalau kita menghadap, saya misalnya nanti menghadap ke Bapak di sorga. Bapak di sorga nggak tanya begini, hei Paulus Ginting, sudah berapa vilamu di Ubud? Bukan itu. Ada berapa mobil Alphardmu? Enggak. Saya percaya nanti yang Bapak tanya, Paulus, sudah berapa banyak orang yang letih lesu dan berbeban berat datang kepadamu dan dia mendapatkan kelegaan? Itu yang akan Bapak tanya. Jiwa-jiwa itulah Bapak Ibu sebagai mahkota kemegahan kita di hadapan Tuhan, bukan harta dunia. Percaya deh, Tuhan gak tanya itu. Termasuk anak-anak kita. Anak-anak kita tanggung jawab kita loh, jangan saudara anggap benteng. Anak-anak ini, generasi ini tanggung jawab kita. Mereka lah mahkota kemegahan kita di hadapan Tuhan. Kalau dia hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi mari perhatikan generasi kita, perhatikan anak-anak kita, supaya mereka menjadi anak-anak yang tangguh menghadapi setiap persoalan dan masalah dalam kehidupan ini. Saudara mau? Haleluya. Tuhan memberkati.